misalnya mengidolakan Kak Andi misalnya toh, oke Kak dia enggak apa-apa kan Kak pakai Enggak apa-apa. pakai contoh pakai nama Kak Andi misalnya tolong idolakan Kak Andi tapi kemudian lihat ternyata apa yang Kak Andi ada misalnya ada satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, tidak sesuai, atau misalnya ketika kemudian kita menjadi, oh ternyata tidak seperti ini teladan yang kita inginkan, kita menjadi kecewa. Dekat ini dengan kita. Dekat ya kalau dari sini ke Tondano di Klinik Lydia dan juga di RS Gemim Tonsea. Tonsea, Nah, Kak, air mandi. Iya. RS Gemim Tonsea. Wah, luar biasa. Kak, kalau mau dibedakan ini kan lagi suasana pandemi nih. Ya, kita mau tanya nih, gimana perbedaan kesibukan yang Kak alami saat ini? Karena ini pandemi, suasana pandemi, ya, Kak adalah bagian dari tenaga kesehatan. Bagaimana kesibukannya, Kak? Sebenarnya volume sibuknya mirip-mirip saja dengan sebelum pandemi. Cuman kalau di saat pandemi ini, kalau biasanya kan kalau sebelum pandemi mobilitasnya yang tinggi. Jadi pagi ada di utara, misalnya di Minahasa Utara, malam itu bisa ke Minahasa Selatan. Baru kalau sekarang kita bisa merangkul semua, menjangkau semua hanya melalui gadget. Jadi lebih banyak yang bisa dijangkau seperti saat ini dan kerja juga ya bisa berjalan dengan bagus. Jadi sebenarnya hanya teknisnya saja yang berubah. Teknisnya saja yang berubah ya. Iya, karena pandemi ini. Bersyukur ada teknologi yang ada yang memudahkan kita ya, teman-teman. Iya, bersyukur sekali ada teknologi yang boleh membantu kita ya, Kak. Melalui melalui kegiatan virtual di RCC ini. Ya, seperti di malam ini. Kita boleh sharing bersama. Nah, kita juga punya Kak Andi nih. Halo Kak Andi, apa kabar? Halo Kak Pikir, sejak siapa ini? Bagaimana Kak? Kak Andi ini adalah seorang advokat atau pengacara ya. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Pris. Kita juga penasaran tentunya bagaimana kesibukan dari Kak Andi. Bagaimana Kak kesibukannya? Apakah lebih sibuk sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Ya, kalau profesi 1 tahun berjalan ini, masa pandemi memang tidak terlalu sibuk. Kalaupun ada klien yang datang minta jasa bantuan hukum, itu hanya sekedar minta pendapat hukum saja. Kalau untuk pendampingan di pengadilan, itu tidak ada. Nah, untuk kesibukan itu paling banyak justru di kegiatan-kegiatan pelayanan. Kak Andi, memangnya Kak Andi tidak takut dengan wabah pandemi yang saat ini? Bagaimana dengan cara Kak Andi mengatur untuk klien-klien untuk konsultasi tentang hukum atau untuk melakukan pembelaan? Boleh Kak sharing sedikit? Aku tidak, waspada iya. Ya, jadi, iya. Kalau untuk menghadapi era pandemi ini, dia pelayanan tetap jalan, tapi juga memang profesi juga tetap ada. Cuma sekali lagi lebih banyak ke pelayanan ya. Profesi memang saya lebih membuka diri untuk komunikasi lewat via telepon. Dan kalaupun ada klien yang minta pendampingan, saya lebih memilih untuk memberikan bantuan hukum melalui via telepon dan menyerahkan untuk pendampingan ke teman-teman rekan advokat lainnya. Bukan karena tidak mau atau bukan karena takut, tapi memang karena sejak bulan Maret itu, waktu pandemi itu ada, aktivitas pelayanan itu, jadwal pelayanan lebih banyak melalui virtual seperti ini, jadi memang untuk
bagian-bagian pekerjaan profesi ya, itu diserahkan kepada teman-teman rekan advokat lainnya. Oh, jadi bagian profesi itu Kak Andi berikan kepada teman-teman yang lainnya karena tuntutan pelayanan yang semakin meningkat. Nah, teman-teman, sebenarnya dua profesi ini, pengacara dan juga dokter, adalah profesi yang pada umumnya dikatakan orang sebagai profesi yang melayani. Nah, bicara tentang melayani, kita juga tahu bersama bahwa kedua pembicara atau narasumber kita saat ini merupakan orang-orang yang aktif dalam melayani, meskipun berdampingan dengan profesi yang ada. Untuk itu mari nih kita mau tanya buat kedua narasumber ini, apa sih makna melayani menurut kedua kakak-kakak? Nah, kita mulai dulu dari Penatua Priscilia Tangel. Menurut Kak Pris, apa makna melayani dari Kak Pris? Ya, kalau menurut saya makna melayani itu kita membalas sebagai respon kita terhadap kebaikan Tuhan, terhadap setiap kesempatan yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani karena kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan. Jadi ya responnya kita melayani pekerjaannya, melayani Tuhan. Oke, jadi melayani itu merupakan respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Nah, itu dengar teman-teman. Kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan harusnya menjadi semangat bagi kita untuk semakin giat melayani Tuhan. Iya, benar. Tadi ada kata bijak yang saya pribadi mengutip satu kalimat yang diucapkan oleh Kak Pris. Tidak ada alasan untuk tidak melayani. Iya, wah, mantap sekali, keren sekali ya. Nah, Kak Pris sendiri, bagaimana cara Kak Pris untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan juga pelayanan? Ya, kalau bilang manajemen waktu selalu ada dua hal. Yang pertama prioritas, yang kedua delegasi. Jadi melihat kita ada di posisi yang mana dan kita dibutuhkan, apakah kita memang harus atau kita hanya sekedar hadir. Nah, jadi kalau misalnya memang jadwal misalnya seperti ini, contoh pimpin ibadah, sudah mengiyakan harus pimpin ibadah, ada rapat, oke katakanlah rapat Komisi Pemuda Sinode Gemim. Kapasitas saya di situ sebagai seorang ketua, jadi harus bisa ada di situ. Kalau misalnya seperti ada kegiatan-kegiatan lain yang hanya undangan untuk menghadiri kegiatan ulang tahun begitu atau ibadah syukur atau apa ya itu, dan ada kegiatan yang bersamaan dengan pekerjaan, tentu dilihat prioritasnya kemana dan bisa didelegasikan ke siapa. Jadi dua prinsip itu yang dipegang sih, prioritas satu, kedua belajar untuk mendelegasikan. Karena kalau bilang bahasa orang Manado kan, nemboleh torang morofol semua, nah akan bisa. Gitu dong. Jadi menentukan skala prioritas dan mendelegasikan. Nah, itu dengar teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami situasi yang sama seperti yang Penatua alami. Oke, mari kita dengar di Kak Andi. Nah, dari Kak Andi sendiri sebagai seorang pengacara, tetapi juga Kak Andi ini adalah founder dari Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen Sulut. Apa sih makna melayani dari Kak Andi? Makna melayani bagi Kak itu adalah memposisikan diri sebagai budak Allah ya. Kalau budak Allah sebenarnya mau disuruh apapun oleh Allah ya harus siap, ya, harus siap. Karena kita belajar dulu kan budak itu yang ada ke dia itu haknya hanya 1%, yaitu nafas. Nah sebenarnya kita juga sebenarnya dalam artian budak Allah itu artinya kalau kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, itu artinya kita siap untuk menerima konsekuensi untuk dapat melakukan apa yang Ia mau. Ya. Nah, kalau saya secara pribadi memang dalam pelayanan saya tidak menjadi full timer, tapi saya berkomitmen untuk
betul-betul mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, dalam profesi yang saya geluti sekarang. Jadi kita ya teman-teman, jadi teman-teman sudah dengar tadi makna melayani itu yaitu bagaimana kita tunduk kepada pimpinan Allah, menjadi budak. Nah, budak Allah untuk setia melayani Tuhan. Bagaimana cara menyeimbangkan antara profesi dan juga pelayanan? Ayo teman-teman. Ya, nanti sebentar pertanyaan dari teman-teman akan dirampung dan akan ditanyakan kepada kedua pembicara kita. Kita akan dengarkan pesan sekaligus motivasi dari Penatua Priscilia Tangel. Oke, mari Kak Pris. Mari Kak Pris. Oh ya. Oke, kalau dibilang motivasi, kita harus memurnikan dulu motivasinya kita masing-masing. Ada awal-awalnya mungkin ada yang cuman karena dipanggil teman-teman atau dipanggil kakak-kakak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan. Tapi ketika kembali lagi ke melayani itu adalah respon terbaik kita untuk karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan, ya kita harus yang pertama kita harus dibawa enjoy dulu. Jangan melihat itu sebagai sebuah beban, tapi itu seperti kita melakukan kegiatan kita setiap hari, kita bangun, kita makan, kita beraktivitas. Ya, seperti itu sebenarnya seharusnya kita untuk bisa memaknai, mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi jangan dibawa menjadi sebuah beban, tapi enjoy dulu dari tongpe hati. Jadi hati kita enjoy dulu. Kalau hati kita enjoy, sesibuk apapun kita, ya akan lebih gampang kita untuk menjalani keterpanggilan kita dalam pelayanan itu. Jadi dibawa enjoy dulu. Kalau dari saya sih dibawa enjoy dulu dan jangan melihat itu sebagai sebuah beban. Karena saya berprinsip ketika Tuhan utus, Tuhan juga yang akan urus. Jadi ya dibawa enjoy dan yakin Tuhan yang akan mengurus apa yang sudah Dia utus. Wah, sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua ya. Apalagi generasi muda yang saat ini sementara mendengarkan motivasi-motivasi dari pembicara kita, dari Kak Pris, tentunya kita menjadi lebih semangat lagi dalam pelayanan. Seperti kata Kak Pris tadi, kita enjoy dulu. Kita menikmati ya, menikmati apa yang Tuhan sudah boleh izinkan kita untuk melaksanakan yang sudah Tuhan percayakan. Ya, Tuhan yang utus, maka Tuhan juga yang akan urus. Memang pasti dalam perjalanan tapi juga Kak Andi lewati tidak selamanya mulus, pasti ada tantangan-tantangan. Namun tantangan itu bagi Kak Pris adalah sesuatu yang dapat kita anggap sebagai sesuatu yang mengenjoykan atau menyenangkan. Artinya kita tidak jadikan sebagai beban, meskipun memang itu merupakan beban yang harus kita pikul, tapi ketika kita memiliki motivasi yang benar, memandang terus salib Kristus, maka pelayanan itu dapat kita jadikan sebagai sebuah panggilan yang harus kita lakukan. Terima kasih Kak Pris untuk waktunya. Sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Nah, banyak hal yang kita boleh dapatkan. Terima kasih, semangat juga dalam pelayanan sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode Gemim. Semoga pelayanan-pelayanan ke depan yang direncanakan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kak Pris juga tetap sehat bersama dengan keluarga. Amin. Boleh yang terakhir? Oh iya. Oh, boleh, silakan Kak. Oke. Ya, jadi kalau seperti ini kan kita selalu melihat sosok yang kita teladankan, yang kita lihat orang yang ada idola kita gitu. Kalau bagi saya, kalau kita tidak salah ketika ada idola-idola yang kita idolakan, yang kita yang menjadi panutan dalam kehidupan pelayanan kita ataupun dalam kita mengejar karir, sekolah ataupun dimanapun orang kita diutus pergi dan berada. Tapi jangan terlalu, yang ingin saya tekankan terakhir ini, jangan terlalu kita mengidolakan orang dan kemudian akhirnya ketika dilihat misalnya mengidolakan Kak Andi misalnya toh
Oke, Kak, biar enggak apa-apa kan Kak pakai Enggak apa-apa. pakai contoh pakai nama Kak Andi. Misalnya, tolong idolakan Kak Andi. Tapi kemudian lihat, ternyata apa yang Kak Andi misalnya ada satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, tidak sesuai, atau misalnya ketika kemudian kita menjadi, oh ternyata tidak seperti ini teladan yang kita inginkan, kita menjadi kecewa. Ketika kita menjadi kecewa, kita kemudian mundur dalam pelayanan. Kita kemudian mulai tersinggung atau mulai berpikir yang, ya orang di pelayanan pun bisa seperti itu. Ya, jadi yang ingin saya tekankan, teladan yang paling benar itu adalah ya Sang Pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi bicara teladan, jangan mengidolakan, jangan mengcopy paste ke Andi seperti itu maksudnya. Tapi apa yang Tuhan ajarkan itu yang menjadi teladannya. Karena kalau kita terpaku pada orangnya, ketika orang tersebut salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan seperti itu yang dilakukan, atau ada kesalahan, ya kita akan menjadi orang yang sama Jokote, atau ya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Jadi tetap nomor satu Tuhan Yesus. Tetap nomor satu Tuhan Yesus, dan tetap sepanjang kehidupan kita akan tetap terus berproses, belajar terus-menerus untuk ya menjadi serupa dengan karakter Kristus. Oke. Iya, sekali lagi terima kasih Kak Pris untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan. Pandang terus salib Kristus, jangan kita memandang manusia, karena kita bisa saja kecewa tatkala sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Ya, terima kasih Penatua Prisil, mungkin sudah live duluan. Terima kasih dan selamat menyambut Natal. Terima kasih Kak Pris. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Oke, Kak Andi, tadi kita sudah dengar ya dari Kak Pris atau Penatua Prisilia Tangel bahwa sebenarnya tantangan itu dapat kita hadapi ketika kita memandang terus salib Kristus memiliki motivasi yang benar. Kalau dari Kak Andi sendiri, apakah dalam melayani khususnya, Kak Andi pernah enggak menghadapi tantangan begitu? Tantangan-tantangan apa saja yang Kak Andi hadapi dalam melayani? Mari teman-teman kita dengar bersama. Ya, kalau tantangan banyak, apalagi di masa muda. Masa muda itu tantangannya kalau bukan dari diri sendiri, dari orang lain. Orang lain itu bisa saja keluarga, bisa sahabat, bisa pacar yang mempunyai pacar ya. Karena saya juga pernah mempunyai pacar dan sekarang nggak tahu ya. Itu jadi tantangan. Belum lagi lingkungan di sekitar kita ya, termasuk pekerjaan, profesi kita itu jadi tantangan bagi seorang muda, kita anak-anak muda untuk memberi diri melayani Tuhan. Namun kan seperti tadi ya kita sudah dengarkan dari juga Rita bahwa ketika kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, itu menjadi respon kita atas kebaikan Tuhan, berarti ketika kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, yang sudah kita terima dari Tuhan, harusnya itu justru mendorong kita untuk terus memberi yang terbaik. Karena dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Sehingga tidak ada alasan ya, menurut Prita tadi, untuk tidak melayani Tuhan. Dan posisi kita waktu melayani Tuhan itu kan kita adalah alat Tuhan, hamba Tuhan. Istilah saya memang perlu kasar, dia agak kasar ya dengar budak Tuhan, tapi memang itu. Sehingga beberapa kali saya harus katakan bahwa waktu kita mau memberi diri melayani Tuhan, sebenarnya kita tidak mendapat apa-apa, tapi justru menghabiskan apa-apa. Tenaga, pikiran kita, materi kita. Ya. Sehingga bagi saya melayani itu sebenarnya bukan hanya sekedar aktif dalam kegiatan, bukan hanya sekedar menjadi MC, ya, menjadi pengkhotbah, ya, atau melakukan kegiatan besar, bukan sekedar itu. Karena juga banyak orang yang justru aktif dalam pelayanan ya, di masa mudanya orang Manado bilang semangat panas-panas, tapi hanya panas-panas ayam. Sehingga jangan heran memang kita tidak boleh mengidolakan orang, karena begitu hari ini dia aktif ya, kita selalu memujanya, kita selalu membesar-besarkan dia, tapi ada di mana masa dia nanti akan mungkin bisa menyerah dan membuat dia
mundur dari pelayanan dan tidak lagi melayani Tuhan. Nah, itu sehingga kita tidak boleh melihat orangnya, tapi kita melihat bagaimana Allah bekerja untuk memakai orang itu menjadi alatnya melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan melakukan karya-karya besar. Nah, melalui apa yang telah Tuhan kerjakan oleh orang itu, sehingga membuat kita anak-anak muda harusnya mencontohi juga dia. Tapi ingat, bukan orangnya, tapi bagaimana Allah bekerja memakai itu menggunakan orang itu. Dan kalaupun memang berbicara pelayanan, ya kita semua sebenarnya bisa menjadi pelayan Tuhan ya, anak-anak muda. Ya, karena kita generasi muda justru dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita menjadi alat yang ampuh untuk dapat melawan setiap tipu muslihat iblis, untuk dapat menarik orang-orang yang belum mengenal Allah melalui cerita Injil untuk dimenangkan, supaya mereka juga boleh mengenal Allah dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada, menjadi alat Tuhan melalui cara hidup mereka. Lebih utama lagi dalam profesi ya, teman-teman yang sudah punya profesi, itu menjadi tantangan besar, khusus untuk profesi-profesi yang mungkin menurut orang itu adalah profesi yang dunianya gelap, seperti yang profesi saya itu kan kebanyakan orang melihat bahwa profesi saya itu adalah profesi dalam dunia gelap. Ada yang bilang katanya laba-laba beracun, ya. Tapi ada juga sebagian orang yang berkata ini seperti malaikat. Padahal sebenarnya setiap profesi itu dia punya tantangan tersendiri, dia punya kelebihan, dia punya kelemahan. Tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang profesi itu. Apakah kita memang mengikuti sistem atau mengikuti arus dunia dalam profesi itu, atau justru kita menjadi penerang di profesi itu. Kalau saya secara pribadi, saya sadar betul profesi advokat itu tidak gampang, dunia advokat itu juga tidak mudah untuk dijalani karena kita selalu diperhadapkan dengan berbagai cobaan. Tapi posisi saya sebagai seorang advokat, karena saya menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya juga adalah orang yang berdosa, yang dulunya sebenarnya tidak layak, tapi kemudian dilayakkan, maka kehadiran saya di dunia advokat justru harusnya memberi warna, menerangi kegelapan yang menurut kebanyakan orang itu justru membuat citra advokat terpuruk. Dan nah, kehadiran kita sebagai seorang anak Tuhan harusnya sekali lagi merubah citra itu dengan apa? Dengan memberi yang terbaik sebagai anak Tuhan dalam dunia advokat, meskipun memang apa yang kita lakukan tidak serta-merta merubah citra advokat. Tapi paling tidak kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa dunia advokat itu meskipun buruk, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan ada di dalamnya, justru kita dapat memberi warna dan menerangi dunia itu. Termasuk dunia guru, pengusaha, politisi, ya, banyak juga dia punya sudut-sudut kelam, ya, termasuk dunia pelayanan, pendeta, misionaris dan sebagainya juga kan ada sudut-sudut kekelaman, karena kita juga melihat beberapa juga hamba Tuhan muncul di berita ada yang melakukan asusila dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya profesi apapun, pekerjaan apapun, kita tidak lepas dari tantangan. Nah, sekarang kita tinggal melihat tantangan itu apakah menghambat kita, membuat kita menyerah, atau justru menjadi batu ujian bagi kita untuk terus berkarya, untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Kak Marlon, tadi ada yang saya tangkap. Kak Andi bilang bahwa kalau motivasi kita salah, itu dapat memicu kita untuk cepat berhenti dalam melayani. Nah, bicara tentang berhenti dalam melayani, Kak Andi ini kan profesinya pengacara. Nah, teman-teman kita tahu bahwa pengacara itu duitnya banyak ya. Nah, kalau banyak klien, pastinya banyak pendapatan. Tapi apakah Kak Andi ini kan juga tadi mengatakan bahwa di tahun ini justru pelayanannya yang meningkat. Pernah enggak Kak Andi berpikir untuk berhenti melayani, atau mungkin ada masa di mana lelah melayani, saya kerja saja, kan pekerjaan saya justru lebih menjamin. Apa sih melayani, dapat apa? Malahan seperti Kak Andi bilang tadi, habis apa-apa bukan dapat apa-apa. Nah, apakah Kak Andi pernah mengalami atau pernah enggak berpikir untuk berhenti melayani? Kita mau dengar nih, karena Kak Andi ini kan orang yang semangat dalam melayani, apalagi menjangkau anak muda. Ya, duit banyak ya. Saya adalah pengacara yang termiskin mungkin di dunia, ya.
Kaya dalam Termiskin materi, tapi saya rasa untuk berkat-berkat Tuhan itu selalu mengalir ya, karena jadi orang yang kaya sebenarnya itu bukan karena banyak uang, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang tidak kehabisan semangat hidup, tidak kehabisan materi, ya selalu ada ya. Nah, meskipun memang saya juga seorang pengacara, tidak harus saya banyak uang ya, karena sekali lagi bagi saya mau pengacara, mau pelayan, mau apapun itu anugerah Tuhan. Dan saya menyadari benar kalau Tuhan tempatkan saya di dunia pengacara itu karena Tuhan punya tujuan supaya saya dipakai untuk melayani Tuhan, dan semua karena kemurahan Tuhan. Tapi memang kalau mau dilihat bahwa untuk masuk di dalam dunia pelayanan itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan, bukan hanya sekedar supaya dilihat orang, bukan hanya sekedar dapat memuaskan hasrat kita untuk menjadi seorang pelayan, ya, tapi benar-benar memang memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan. Melayani Tuhan memang banyak tantangan. Kadang-kala kita memang kehilangan teman, kehilangan banyak materi, ya, tenaga kita juga terkuras, pikiran kita terkuras, banyak mengalami juga persoalan. Tapi percayalah, selalu dipenuhi dengan aneka keajaiban. Kalau ditanya tadi apakah pernah ada rasa ingin menyerah? Oh pernah, karena kedagingan ya. Apalagi di masa sekarang ya, saya usianya bukan cuma subur lagi, tapi sudah subur sekali ya, untuk masuk di jenjang pernikahan. Itu justru kadang-kala secara manusia itu merongrong menggerogoti saya. Ya. Sudah istirahat dulu, cari dulu pasangan hidup, ya, supaya kamu bisa fokus ya, atau fokus saja dulu di pengacara, cari uang, cari rumah, lalu kemudian balik lagi ya. Memang tidak salah kita kalau misalnya mencari uang untuk kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya hal itu justru membuat kita jauh dari Tuhan, berhenti dari pelayanan, lebih baik tidak. Tidak salah kalau misalnya kita juga memang mengasihi pacar ya, mencari juga pasangan hidup. Tapi kemudian kalau itu membuat kita justru berhenti dari pelayanan dan kemudian mengganggu pelayanan kita, bukan lebih baik tidak usah menikah, tapi lebih baik slow mar, ya. Percaya saja, nyandak kawin nyandak mati, tapi salah kawin setengah mati. Kalau surga saja gratis Tuhan kasih, apalagi cuma jodoh, ya, cuma pekerjaan, cuma berkat-berkat yang cuma kebutuhan-kebutuhan jasmani, Tuhan pasti kasih ya. Sekarang lakukan saja bagian kita, Tuhan siapkan segala sesuatu untuk kita kerjakan saja sambil kita menyerahkan harapan kita ya, masa depan kita kepada Tuhan, dan kita juga terus peka dengan apa yang Tuhan bukakan kepada kita ya, termasuk jodoh itu ya, pekerjaan kita, masa depan kita ke depan, kita juga harus peka, oh ini loh yang Tuhan mau untuk kita jalani, untuk kita garap, untuk kita kerjakan ini. Jadi jangan juga iman buta-buta ya, karena melayani terus, terserah Tuhan selanjutnya, bukan seperti itu. Tapi Tuhan beri kita hikmat untuk melihat apa sih maunya Tuhan untuk kita kerjakan, untuk kita jalani ke depan. Namun hati kita tetap harus berpaut kepada Tuhan. Ya, itu. Wah, keren sekali, Kak. Itu juga menasehati kami juga ya, Kak. Menginspirasi, menasehati, memberi tambahan keras untuk memperbaiki motivasi-motivasi dalam pelayanan. Iya. Ya? Surga saja gratis, apalagi jodoh, apalagi pekerjaan, iya. apalagi lainnya ya teman-teman. Intinya biarlah hati kita terus fokus dan tertuju pada salib Kristus. Iya benar, terlalu besar kasih Kristus dan kita tidak dapat membalas semua itu dengan perbuatan baik kita, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan apapun yang kita lakukan tidak akan dapat. Nah, jadi perbuatan baik kita atau profesi yang Tuhan berikan untuk kita jalani atau jalankan, terlalu berkat Tuhan, dan kita perlu untuk mengucap syukur ya, karena begitu besar kasih Allah. Dia telah menyelamatkan kita semua.
Ya, mengucap syukur lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Seperti Kak Marlon katakan tadi, perbuatan baik memang tidak menyelamatkan, tapi orang yang sudah diselamatkan harus berbuat baik, apalagi melalui profesi yang dipercayakan Tuhan bagi kita, atau status kita saat ini. Jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada.